Shalom, selamat datang pada ibadah Natal Remaja GKPS Cengkareng pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021, dengan tema Jadilah Kehendak-Mu Tuhan. Kita mempersiapkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, bait 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah Natal Remaja pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Inilah hari yang ditentukan Tuhan. Mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Pujilah Tuhan, sebab baiklah memuji Dia, dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian bagi-Nya. Bersorak-soraklah untuk Allah, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Dengan sepenuh hati, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, Engkau memberi segala yang kuperlukan. Hidupku ada di tangan-Mu, sungguh indah pemberian-Mu bagiku, dan sangat menyenangkan hatiku.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Kami memohon kehadiran-Mu untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran kami, agar kami selalu bersyukur dan memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua, maju liturgi yang pertama. Liturgi pertama, penciptaan. Allah menciptakan dunia dengan indahnya, gelap yang tak berujung kini telah disinari. Terang abadi dan seluruh ciptaannya bersorak-sorak memuji Allah penciptanya. Marilah kita dengarkan liturgi berikut ini. Bukalah matamu dan lihatlah keindahan di sekelilingmu, gunung-gunung yang berdiri tegak, bukit-bukit yang menggelombang dan lembah-lembah yang menghampar luas diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Perhatikanlah laut dan samudera raya, betapa kayanya mereka diberkati untuk menunjang kehidupan dan menjadi lumbung sukacita. Nikmatilah aliran air yang mengalir dan terjun menuju laut dan danau. Amatilah bagaimana gelora air mengalir di sungai. Amatilah bagaimana gelora air mengalir di sungai dan ketenangannya kalah sampai di muara. Cerminan kuasa dan ketenangan Allah pencipta. Selidikilah gerak kehidupan di sekelilingmu, kagumilah rona hijau beriaskan ribuan warna, dan lukiskan kekayaan hayati pemberian yang maha tinggi. Pandangilah bagaimana burung-burung dan binatang di daratan mencari kepuasan.
pada buah-buah dan bunga-bunga, lihatlah wajah-wajah di sekitarmu, betapa semuanya segambar dengan Allah, pembentuk dan pemberi napas kehidupannya. Nikmatilah keindahan beragam kupu-kupu hasil karya seni ilahi. Berawal dari ulat yang menjijikan, berkembang terus tanpa henti hingga mencapai kemuliaannya. Demikian Ia menciptakan kita, berawal dari debu tanah menuju kehidupan penuh mulia. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Sejauh Timur dari Barat. Pada bait kedua, masuk liturgi yang kedua. Liturgi kedua, kejahatan manusia. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak lepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Mari kita dengarkan liturgi berikut ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka yang telah menuntut mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan bangsa-bangsa Israel, yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat dari raja-raja Israel. Dan orang Israel telah melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di tempat kediaman mereka, baik di atas setiap bukit yang berhala dan di bawah. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan bertahun di depan mereka. Mereka melakukan hal-hal jahat yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah engkau berbuat seperti itu. Amin. Kita bernyanyi dari Haleluya, nomor 34 ayat 1 sampai 3. Pada bait ketiga, maju liturgi yang ketiga. Liturgi ketiga, janji keselamatan. Iblis telah berhasil menggoda manusia untuk berbuat dosa. Lalu Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Akan tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan membantu manusia dalam kehidupannya. Dan Allah memberi janji keselamatan. Marilah kita dengarkan liturgi berikut ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yuda, ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya, sampai ia datang dan berhak atasnya, maka takluk bangsa-bangsa. Engkau telah berkata, telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatamu turun-temurun. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, dan menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda kepada kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu gemukan, darah dari lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sekarang engkau telah mendirikan tembok bagimu, agar pengopongan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tokat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
Berikutnya persembahan pujian yang berjudul 1000 lilin yang dibawakan oleh Fiona. Kepada adik kami Fiona, kami persilakan. Berikutnya kami panggilkan liturgi keempat. Liturgi keempat, kelahiran Yesus. Juru selamat yang akan datang akan disebut sebagai Nabi, Raja, Iman yang Agung, dan Mesias.
yang akan lahir dari anak darah Maria yang setia kepada Allah. Anak itu akan turut menderita dalam dunia seperti yang telah disampaikan Allah kepada para nabinya. Marilah kita dengarkan liturgi berikut ini. Ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di kota Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Manggis dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah Dia. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka harta tempat bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Persembahan KUR anak remaja GKPS Cengkareng yang berjudul Natal Pertama.
Untuk penyalaan lilin kami panggilkan supaya tampil ke depan. Yang pertama pengkhotbah yaitu Inang PW Ella Rospelita Purba. Yang kedua mewakili PHMJ kami panggilkan Bapak Porhanger. Yang ketiga Ketua Panitia Natal kami panggilkan Kakak Helmi Nuari Purba. Yang keempat mewakili pengurus seksi remaja kami panggilkan Kakak Situa Yohana Damera Purba. Yang kelima mewakili guru remaja Kakak Calon Samas Ramisa Purba. Yang keenam mewakili anak remaja kami panggilkan adik kami Ave Dearta Girsang. Yang ketujuh mewakili orang tua kami panggilkan Inang orang tua Aprinaldo Turnip. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Malam Kudus. Malam
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Berikutnya persembahan pujian. Yang pertama dari Suci Deborah Sinaga. Yang kedua Pemuda GKPS Cengkareng. Yang ketiga Pemuda GKPS Resort Cengkareng. Kepada anak kami Suci Deborah Sinaga kami persilakan.
Mari
Untuk menyambut cerita Natal, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, bait 1 dan 3.
Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat kehadiran Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami, orang berdosa. Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi kami hari ini. Lewat perayaan Natal, seksi remaja GKPS Cengkareng, biarlah kami beroleh sukacita dan biarlah kami beroleh pengampunan. Biarlah Tuhan yang termulia di dalam kehidupan kami. Lewat perayaan Natal ini, kami bersukacita. Kiranya berkat Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir untuk menebus dosa kami. Amin. Shalom. Shalom. Shalom seksi remaja GKPS Cengkareng. Shalom pemuda GKPS Saresot Cengkareng. Shalom buat orang tua kami yang hadir pada saat ini. Shalom buat kita semua. Adakah sukacita di hatimu? Terpujilah Tuhan. Ada yang tidak bersukacita hari ini? Ada yang tidak bersukacita hari ini? Berarti semua bersukacita ya? Terpujilah Tuhan. Saya sangat senang hari ini. Karena sudah lama saya tidak bertemu dengan bertatap muka, walaupun lewat Zoom dengan anak-anak remaja GKPS Cengkareng dan juga anak-anak perguru. Inang penginjil merindukan kalian. Mudah-mudahan kalian juga merindukan saya kan? Senyum-senyum aja kalian ya. Nah, saya merindukan kalian. Walaupun kalau kita merguru atau ibadah remaja, kalian agak pendiam. Tapi dalam hati kalian baik kan? Ya, terpujilah Tuhan. Hari ini Natal seksi remaja GKPS Cengkareng. Walaupun hari ini bisa dikatakan adalah perayaan Natal yang sangat sederhana. Betul tidak? Sederhana kan Bapak Inang? Ayo Bapak Inang. Sederhana tuh mang Natal nih seksi remaja on. Tapi walaupun perayaan Natal ini perayaan Natal yang sederhana, tapi ini biarlah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Iya. Walaupun acara Natal kita sederhana, tapi kalau hati kita terpaut kepada Yesus, perayaan Natal kita ini menjadi sukacita bagi Tuhan. Kesukaan bagi Bapa yang di sorga. Itu yang terpenting dalam perayaan Natal. Apa yang terpenting dalam perayaan Natal?
Bapa di sorga bersuka cita. Itu yang terpenting. Jadi tidak harus mewah. Perayaan Natal ketika Yesus juga bersuka cita, Tuhan juga bersuka cita. Itulah perayaan Natal yang sesungguhnya. Semewah apapun perayaan Natal yang kita lakukan, ketika kita mengesampingkan yang terutama, Natal itu tidak akan memiliki makna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terkhusus anak-anak remaja GKP Cengkareng, dan juga abang-abang kakak kita pemuda GKPS, dan juga orang tua kita yang bersama-sama kita di sini merayakan Natal. Saya ingin bertanya kepada kita, siapakah yang terutama dalam perayaan Natal kita sore ini? Siapakah yang terutama di sini? Siapa yang terutama dalam Natal kita ini? Apakah tim IT? Itu yang terutama? Tidak. Apakah parliturgi? Tidak. Apakah singer? Itu yang terutama? Tidak. Apakah kakak yang main organ? Diakah yang terutama di sini? Tidak. Apakah PHMJ, pengurus harian Majelis Jemaat? Tidak. Apakah remaja GKPS Cengkareng? Tidak. Apakah yang berliturgi itu yang terutama di Natal kita ini? Tidak. Siapa yang menjadi terutama dan siapa yang menjadi pusat perhatian? Apakah Bang Pangeran yang menjadi pusat perhatian kita? Tidak. Tidak kan? Nah. Apakah kakak dirijen tadi, kakak Deo? Apakah dia yang menjadi pusat perhatian? Tidak. Jadi siapa yang menjadi pusat perhatian dalam perayaan Natal anak-anak remaja saat ini? Yang menjadi pusat perhatian kita, Yesus. Yesus ada di sini. Yesus ada di dalam perayaan Natal kita ini. Dialah yang menjadi pusat perhatian kita. Kepada Yesuslah hati kita tertuju. Kepada Yesuslah roh kita tertuju pada perayaan Natal kita ini. Maka walaupun ada kekurangan di mana-mana, jangan itu menjadi bahan pembicaraan. Walaupun suaranya sedikit-sedikit fals, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kan ya kan? Jangan itu menjadi mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Apakah ada sedikit ayat yang lupa untuk menghafal? Jangan itu menjadi mengurangi sukacita kita. Marilah kita bersukacita. Karena pusat perhatian kita siapa? Pusat perhatian kita hari ini adalah Tuhan Yesus. Kita bernyanyi untuk Tuhan, kita bervokal grup untuk Tuhan, kita berkor untuk Tuhan, kita berliturgi untuk Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan, kita berdoa untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Amin. Iya, semua untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak yang bernama Tresia. Tadinya dia adalah anak yang periang. Tadinya dia adalah anak yang ceria. Tetapi Tresia menjadi seorang yang pemurung. Dia menjadi anak yang pemalu. Dia menjadi anak yang pendiam. Dia adalah anak yang mudah gelisah. Dia menjadi anak yang mudah menangis. Karena apa?
Itu terjadi setelah ibunya meninggal saat dia berumur 4 tahun. Yang dulunya periang menjadi orang yang pendiam. Yang dulunya ceria, dia menjadi pemurung. Hatinya penuh dengan ketakutan-ketakutan. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan-kegelisahan. Ketika orang yang diharapkannya tetap ada bersama dia, ternyata meninggalkan dia sewaktu dia berumur 4 tahun. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, namun bertahun-tahun kemudian, pada saat malam Natal, semua itu menjadi berubah lagi. Dia kembali menjadi anak yang ceria. Dia bersukacita. Dia berubah. Setelah dia ikut dalam sebuah perayaan Natal di gerejanya, dia merasakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari rasa takutnya, dan perayaan Natal itu mengubah hatinya menjadi anak yang ceria kembali, anak yang bersukacita kembali. Dan dia mengaitkan perubahan itu, semua itu karena kuasa Allah. Semua itu karena kuasa Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan yang datang dari surga yang menjadi manusia dalam diri Yesus, dan melalui kehadiran Yesus itu lahir sukacita di dalam dirinya. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 7. Betapa kaya dan mulia rahasia itu. Kolose 1 ayat 27. Betapa kaya dan mulia rahasia itu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Betapa kaya dan mulia rahasia itu. Itu yang diberitakan kepada orang-orang berdosa. Dan itu juga yang diberitakan pada sore hari ini, khusus untuk remaja GKPS Cengkareng. Betapa kaya dan mulia rahasia Tuhan. Itu telah dinyatakan hari ini dengan kelahiran Yesus Kristus. Artinya Natal mengubah rasa takut. Natal mengubah rasa gelisah. Natal mengubah hati yang murung yang ada di dalam diri manusia menjadi sukacita. Tak terselami Tuhan, firman Tuhan berkuasa dan bekerja di dalam hati seseorang. Sekali lagi saya tandaskan, tidak terselami kuasa firman Tuhan bekerja di dalam hati seseorang. Itu terbukti bagi Tresia. Itu adalah kisah nyata ya. Setelah bertahun-tahun, ternyata kasih Tuhan, kuasa firman Tuhan mengubah hatinya. Mengubah hatinya kembali. Dia tidak terhilang dengan duka citanya itu. Dia dibangkitkan kembali. Semangatnya dibangkitkan kembali. Karena apa? Dia percaya, dia menerima Yesus yang lahir untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai seorang manusia, bisa saja sewaktu-waktu kita mengalami kebimbangan. Baik remaja-remaja ya. Ada saat-saat tertentu kita bimbang. Memilih sesuatu, memilih tujuan hidup, bimbang memilih kemana sekolah. Sewaktu-waktu bisa saja manusia mengalami kebimbangan. Bisa saja sewaktu-waktu manusia merasa lemah. Bisa saja sewaktu-waktu remaja itu merasa kesepian. Ada yang merasa kesepian saat ini? Ada? Ada yang merasa kesepian? Tapi ada. Bisa saja ada saat-saatnya seorang remaja itu kesepian. Bapak bekerja, mama juga bekerja sibuk, pagi sampai sore. Kakak kuliah, dia sendiri di rumah, merasa kesepian. Ada remaja yang merasa kesepian? Ada? Kesepian, galau. Ada yang galau? Ada? Ada remaja yang galau? Tidak ya? Galau, bahkan ada terjadi anak-anak remaja yang frustasi. Frustasi. Maka hati-hati, iblis selalu mengintai anak-anak Tuhan. Hati-hati. Dalam kegalauanmu, dalam kesepianmu, dalam frustasimu, dalam kelemahanmu, dalam kebimbanganmu, ingat iblis mengintai anak-anak Tuhan. Bisa iblis mengintai anak-anak remaja GKPS. Maka hati-hatilah anak-anak Tuhan. Kalau itu kebimbangan, kesepian, kelemahan dialami oleh anak-anak Tuhan, bagaimana kalian menyikapinya? Bagaimana kalian menyikapinya? Ketika kalian lemah, ketika kalian bimbang, atau takut, atau galau, atau gegana. Ketika itu terjadi di dalam hati kalian, bagaimana anak-anak Tuhan menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, jangan pernah kau merasa seorang diri. Jangan pernah kau merasa seorang diri. Jangan pernah kamu merasa tidak ada yang tahu masalahmu. Jadi Bapak Inanglang pitah nama Tuhan sama masalah kan? Anak-anak remaja tahun peda masalah don, boy do sedia dirudung masalah boy. Bisa kan? Rado pangahaptan na diar masih dia, happy bagalan masalahnya si Ham. Bisa terjadi kan? Maka jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa tidak ada yang tahu masalahmu. Dan jangan pernah berpikir ketika kita ada masalah persoalan itulah akhir dari segalanya. Jangan. Firman Tuhan menegaskan bahwa masih ada pengharapan di dalam siapa? Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Itulah yang ditegaskan firman Tuhan hari ini. Kristus ada di tengah-tengahmu. Kristus ada di tengah-tengah kita. Maka jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah berputus asa. Karena apa? Kristus ada di tengah-tengahmu. Masih ada pengharapan dalam Yesus. Dia dekat, dia tidak jauh, dia ada setiap waktu. Amin. Dia ada setiap waktu. Maka berharaplah pada
Tuhan. Berharaplah kepada Yesus, kamu tidak akan kecewa. Berharaplah kepada Yesus. Yang kita rayakan hari ini adalah kelahiran Yesus. Dia lahir ke dunia untuk menjadi pengharapan kita. Kita menggantungkan harapan kita kepadanya. Dia berkuasa atas hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka sekarang saya yang menjadi pertanyaan kepada anak-anak remaja. Kepada siapakah kamu menggantungkan harapanmu? Kepada siapakah kamu menggantungkan harapanmu? Apa yang kau harapkan dalam hidupmu ke depan? Ada? Apa yang saudara harapkan dalam hidupmu ke depan? Dan kepada siapa kamu menggantungkan harapanmu? Kepada siapa? Kepada apa? Kepada siapa menggantungkan harapan? Kepada Tuhan? Apakah kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Ya. Memang kita harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Jangan menggantungkan harapan kepada yang ada di dunia ini, termasuk kepada harta bapakmu. Kan ada kan? Ya, dong luar tadi bapak pun ini. Ai menjamin masa depan, tidak. Kan? Yang ada di dunia ini tidak bisa menjamin. Karena yang di dunia ini pun tidak terjamin. Yang bisa menjamin kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan, Yesus. Berharaplah kepada Yesus. Ingat, jika kita menggantungkan harapan kita kepada dunia, siap-siaplah kecewa. Tetapi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Tentu anak-anak remaja pasti mengharapkan masa depan yang baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah sejauh mana kalian mempersiapkan masa depan kalian? Bagaimana mempersiapkan masa depan? Rajin belajar, iya kan? Bukan rajin main game. Ada sini anak-anak remaja yang suka main game seharian? Ada? Oh, mulai goyang-goyang. Ada? Jadi bagaimana cara mempersiapkan masa depan? Rajin belajar, rajin berdoa, takut kepada Tuhan. Itu yang mempersiapkan masa depan. Sejauh mana kamu mempersiapkan masa depanmu? Kalau kau malas-malas belajar, kalau kamu hanya suka main game atau menonton atau apapun itu yang bisa membuat kamu menjadi malas. Jadi anak-anak yang malas itu bukan anak yang mempersiapkan masa depan. Anak yang mempersiapkan masa depan adalah anak yang takut kepada Tuhan. Kita sendiri tidak bisa merancang bisa, tapi yang masa depan kita adalah di dalam Tuhan. Masa depan kita di dalam Tuhan. Ingatlah, kamu ini, kamu adalah harapan orang tua. Orang tua selalu mendoakanmu, mulai sejak bayi, mulai sejak dari kandungan. Orang tua mendoakanmu menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi mereka dan anak yang takut akan Tuhan. Maka jangan kecewakan orang tua. Mari berdoa kepada Tuhan dan gantungkan harapan kepada Tuhan, dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dan rancangannya untuk masa depanmu. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, maka Tuhan akan semakin menunjukkan kemurahan-Nya atas hidup kita. Yang terakhir ada ayat yang perlu kalian ingat. Catatlah ini.
Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ada yang membawa Alkitab? Nah, coba buka semua Alkitabnya ya, biar sama-sama kita membaca. Yeremia 17 ayat 7. Sudah? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya tidak dengar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kita membacakan Yeremia 17 ayat 7, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersukacita dalam merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami mengimani Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkaulah Tuhan Yesus menjadi pusat perhatian kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang menuntun hati kami untuk tetap terarah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan Engkau telah berfirman kepada kami lewat cerita Natal di sore hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa di dalam Tuhanlah ada pengharapan dan di dalam Tuhanlah ada masa depan. Biarlah itu yang selalu kami pegang di dalam kehidupan kami. Terkhusus anak-anak kami, remaja GKPS Cengkareng ini, yang merayakan Natal, yang bersukacita di dalam merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah semangat Natal menjadi semangat yang baru bagi mereka untuk tetap memikirkan masa depan yang baik dan mempersiapkan masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati perayaan Natal kami ini. Biarlah melalui perayaan Natal ini kami menunjukkan sukacita kami bahwa karena Tuhanlah kami boleh bersukacita. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Juga berkati anak-anak remaja, pemuda GKPS, orang tua kami, pengurus seksi remaja, dan guru-guru remaja. Kami bersama-sama di sini bersukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua dan memberikan kami sukacita yang sejati. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah melalui sukacita Natal ini membawa mereka untuk selalu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberikan persembahan kita. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 3. Di hatimu
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan kami yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Marilah kita berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal buat remaja GKPS Cengkareng. Horas Mabata. Salam untuk kita semuanya. Horas. Iya. Puji Tuhan, ibadah Natal seksi remaja GKPS Cengkareng hari ini sudah selesai kita lakukan. Natal yaitu kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini kiranya membawa sukacita untuk kita semuanya. Kakak ingin menyapa adik-adik remaja ini. Adik-adik remaja setelah ini acaranya apa ya? Ada yang tahu enggak? Apa acaranya? Enggak tahu adik-adik ini. Ada enggak yang mempersiapkan diri setelah ini? Ada akan tampil. Salam adik-adik remaja. Iya.
Masih semangatkah? Ya, suaranya masih lemes. Adik-adik remaja masih semangat? Masih kurang juga, masih lemes nih. Mana adik-adik remajanya? Coba angkat tangannya adik-adik remaja. Kakak mau lihat nih. Coba yang tinggi. Kalau semangat kan tinggi gini. Yuk. Adik-adik remaja masih semangat? Baiklah. Apakah ada sukacita? Sukacita. Kurang juga, kurang semangat nih. Apakah ada sukacita? Iya, puji Tuhan. Kiranya sukacita hari ini hadir di hati adik-adik remaja pribadi lepas pribadi. Bapak Inang, adik-adik pemuda GKPS Cengkareng, demikian juga adik-adik pemuda GKPS Resort Cengkareng, terkhusus adik-adik remaja GKPS Cengkareng. Tibalah saatnya kita memasuki acara perayaan Natal dengan susunan acara. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal yang nanti akan disampaikan Kakak Helmi Nuari Purba. Yang kedua, tarian remaja single bass dari Deo dan kawan-kawan. Yang ketiga, sambutan dari orang tua anak remaja nanti akan diwakili oleh orang tua dari Aprinaldo Turnip. Yang keempat, tarian remaja In Excelsis Deo. Kelima, kata sambutan mewakili salah satu PHMJ. Kami mintakan Bapak Porhangir GKPS Cengkareng, Situara Helman Purba. Yang keenam, pengumuman nanti dari Kakak Ketua Seksi Remaja GKPS Cengkareng, Kakak Yohana Damera Purba. Yang terakhir, doa penutup dibawakan oleh Bapak Porhangir GKPS Cengkareng. Kalau yang ketujuh tadi mewakili sambutan, PHMJ mewakili salah satu PHMJ. Baiklah, sekarang kita tiba kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Kakak Helmi Nuari Purba. Iya. Shalom untuk kita semua. Iya. Shalom Bapak Inang. Iya, bisa dihitung Bapak Inangnya ya. Oke, adik-adik. Dengarkan dulu Kak Helmi dong. Please. Jangan fokus ke handphonenya atau temannya, ya. Shalom adik-adik remaja GKPS Cengkareng. Yang semangat dong. Shalom adik-adik remaja GKPS Cengkareng. Iya, remaja itu harus semangat. Masa kakaknya lebih semangat daripada adiknya? Oke. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena acara Natal kita malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Ingat adik-adik, ini sejarah bagi Jemaat GKPS Cengkareng karena tahun ini adalah tahun Natal perdana Seksi Remaja GKPS Cengkareng. Itu diingat, 19 Desember 2021. Jadi kalianlah pemulanya dan harapannya ke depannya semakin maju. Saya sebagai Ketua Panitia Natal mengucapkan pertama, terima kasih kepada PHMJ Rodonasiam Haupaksi, Sonai Homa AMJ, Sonai Homa Inang PW Nami Ella Rospelita Purba, Pakon Pendeta Tak, Inang Pendeta Sorta Damanik yang selalu mendukung program seksi remaja. Paduahon, terima kasih kepada tim media, Bapak Situa Haposan dengan kawan-kawannya. Dan Pateluhon, terima kasih kepada orang tua kami yang tidak berlelah-lelah mendukung kami
supaya adik-adik remaja bisa mengikuti program remaja. Yang keempat, terima kasih kepada pemuda. Halo pemuda. Ya, luar biasa ya adik-adik, banyak kalian. Tapi satu pertanyaan Kak Helmi, tadi pemuda resotnya sama pemuda jemaatnya digabung ya? Oh digabung ya, terima kasih, berarti undangan kami dua-dua terpenuh ya. Luar biasa untuk kalian. Kakak berharap adik-adik kalian nanti menyusul seperti kalian. Ya. Yang kelima, terima kasih terkhusus kepada bendahara jemaat kita, Bapak Situa Jaberson Situmorang, untuk konsumsinya untuk adik-adik nanti. Ini janji beliau pada saat bercerita di bulan November kemarin dan dipenuhi ya adik-adik ya. Dan terima kasih, semoga keluarga semakin diberkati oleh Tuhan. Dan yang keenam, terima kasih kepada kita pengurus dan guru-guru remaja. Iya, kami masih merangkap. Harapannya tahun depan ada yang bertambah, yang rindu melayani di sesi remaja. Itu harapan kami. Yang ketujuh, adik-adik yang kami banggakan. Terima kasih ya Dek, sudah terlibat. Ya, sudah terlibat. Kalau kalian tidak ada Natal ini, itu intinya. Tapi kalian luar biasa, kalian datang dengan penuh semangat. Walaupun masih ada yang terlambat. Padahal di grup remaja udah kakak share terus-terusan. Tapi ada aja, harapannya ke depan jauh lebih baik. Demikianlah kata sambutan dari saya yang mewakili Panitia Natal Seksi Remaja GKP Cengkareng tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Helmi. Yang kedua, tarian remaja.
Terima kasih buat adik-adik remaja kita, Deo dan kawan-kawan yang telah memeriahkan perayaan Natal kita dengan tariannya. Acara yang ketiga, sambutan dari orang tua anak remaja yang diwakili dari orang tua Aprinaldo Turnip. Dipersilakan. Terima kasih, puji syukur kita ucapkan sore hari ini kepada Tuhan Yesus, di mana anak-anak remaja kita sudah selesai merayakan hari Natal, dan kami dari orang tua remaja mengucapkan terima kasih kepada Inang Penginjil sudah memberikan semangat untuk anak-anak kami remaja, mengingatkan anak-anak kami remaja biar tidak main PS, biar tidak main game, jadi lebih semangat lagi untuk belajar ya. Itu untuk pedoman untuk kalian untuk lebih semangat lagi. Dan juga kepada PMJ, terima kasih, dan juga kepada orang tua yang hadir di sini. Dan juga untuk kita semua yang hadir, memberikan semangat kepada anak-anak remaja kita, biar lebih maju lagi, biar lebih semangat lagi untuk masa depan mereka. Terima kasih. Dan juga untuk pengurus remaja dan pembimbing, dan juga kakak-kakak remaja yang selalu mengajari anak-anak kami remaja, yang selalu yang mengajari untuk memberi khotbahnya, untuk memberikan semangat kepada anak-anak kami, untuk tiap harinya, tiap hari Minggu memberikan yang melalui online, yang selalu sabar. Mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak kami tidak melalui Zoom lagi, untuk tahun depan lebih bagus lagi dengan tatap muka, biar tidak dengan kalau melalui Zoom kayaknya ada yang sana, ada yang makan, ada yang ini. Kalau kayak gini lebih tatap muka, lebih memperdalam lagi, lebih kenal lagi dengan anak kami remaja. Terima kasih. Sekian. Terima kasih untuk Inang, orang tua dari Aprinaldo Turnip. Acara yang keempat, kita saksikan tarian remaja dan In Excelsis Deo dari Destina dan kawan-kawan.
Terima kasih adik-adik remaja, Destina dan kawan-kawan. Orang tua remaja yang kami cintai, di sini anak-anak, terima kasih kami sampaikan karena anak-anak tetap bisa menampilkan perayaan Natal dengan tarian-tariannya atas dukungan dari orang tua. Yang kelima, kata sambutan mewakili PHMJ. Dipersilakan. Ya, salam. Tadi penuh orangnya kemana itu? Yang tadi penuh, pada kemana ini? Kamar mandi semua? Enggak boleh itu, karena Porhanger belum ngomong kan? Ya, salam Bataganuban. Terima kasih, tapi salinari salam niku selamat Natal remaja GKP Cengkareng. Salam. Enggak, balos nih salam niku selamat Natal remaja GKP Cengkareng. Oke, salam. Kurang kompak. Salinari, salam. Aduh, pasti sudah capek ya, udah lapar ya. Tapi ntar lagi makan dong. Ya, yang pertama terpujilah Tuhan kita boleh mengadakan Natal remaja GKP Cengkareng. Nama ngihut terima kasih kubani inang penginjil na dop padaskon hatana pasing kubani nyombahta. Terima kasih juga kepada pengurus semua seksi remaja yang mana seksi ini adalah seksi yang termuda di gereja. Waktu kalian belum ke gereja, selama pandemi kalian masih semua sekolah minggu kan? Terus begitu ketemu bukan lagi sekolah minggu jadi remaja ya. Luar biasa. Jadi kalau inang pendeta tadi inang penginjil tadi ngomong Natal remaja itu katanya sederhana. Ya. Aku kecewa loh kalau dibilang sederhana. Tapi itulah teologi. Tapi kalau Porhanger cenderung ke persekutuan. Jadi kalau dia bilang sederhana Natal remaja, kalau Porhanger bilang luar biasa. Karena apa? Karena begitu baru sekali pertemuan, baru sekali mengadakan Natal. Bahkan baru tahun ini terbentuknya seksi remaja sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk remaja GKP Cengkareng. Itu. Jadi pernah saya membawakan firman di seksi remaja ya. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Waktu itu Porhanger bilang begini, semua remaja-remaja GKP Cengkareng itu harus bisa bahasa Simalungun. Masih ingat nggak? Belajar nggak bahasa Simalungun? Ya, jadi begini, mulai tahun depan, mulai Januari kita mudah-mudahan ya sudah tatap muka selalu. Jadi udah selalu bertemu dan bertemu dengan teman-temannya. Jadi makin ya kita berdoalah bersama-sama biar pandemi atau namanya COVID, penyakit yang kita enggak suka udah bisa semua enggak ada lagi ya kan? Jadi kepada pemuda juga, mana ketua pemuda? Ya, ketua pemuda juga saya bangga sekali. Seharusnya ini saya ngomong nanti di saat pemuda berpesta Natal, tapi saya udah nggak sabar. Terima kasih juga untuk pemuda-pemuda. Saya tidak tahu apakah karena tangan dinginnya ketua yang sekarang bisa bersosialisasi,
bisa dengan sabar yang akhirnya pemuda bisa berkarya lah. Saya bilang berkarya. Jarang-jarang saya pernah bisa melihat, jangankan di Natal pemuda, ini bahkan di Natal remaja, pemuda bisa sebanyak itu hadir untuk mempersembahkan lagu-lagu untuk kita. Jadi sekali lagi juga minta tolong tepuk tangan untuk pemuda GKP Cengkareng dan juga untuk Ketua Aldo Purba. Yang berikut juga buat remaja, saya bangga dengan kalian. Semua berapa total kita? Yang hadir? Semuanya hadir. Tepuk tangan sekali lagi untukmu. Jadi saya sangat terharu, saya sangat bangga dengan kalian. Saya sungguh bersukacita dengan keadaan ini. 32 semua anggota remaja GKP Cengkareng dan semuanya hadir untuk merayakan Natal. Terpujilah Tuhan, berkaryalah selalu. Tapi saya yakin kalian itu jatuh ke pangkuan orang-orang yang pas. Ada ketua kita Inang Situa Yohana, dan ada Kakak Helmi, dan ada Inang Ramisa, satu lagi Inang Udaku. Inang Udaku. Jadi untuk kalian semua pengurus remaja GKP Cengkareng, tidak bosan-bosannya untuk membina anak ini, karena anak-anak kita inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini. Anak-anak inilah nantinya yang mengurus gereja ini semua. Sebentar lagi setelah remaja, kalian semua akan masuk ke Marguru ya Nang ya, Marguru. Habis itu masuk lagi jadi anak buah Abang Aldo. Jadi untuk remaja GKP Cengkareng, selalulah rajin ya, rajinlah selalu dan berkaryalah untuk Tuhan. Jadikanlah GKPS untuk pesawatmu, kapalmu, untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan nantinya di kemudian hari, di hari yang berikutnya. Omma pangarapata, saya terpuji ma Tuhan, huban ini ombahta gadupan, tong-tong may bagas na sehat-sehat, jangan tong-tong iha somani Tuhan, aselambin termudia matongot Tuhan, marhitei tonggo pakop pangaramat tahagadupan. Aimana boy tarpadas kanami, iserako kanami mabani pengurus MC. Terima kasih untuk Bapak Porhanger GKPS Cengkareng, Bapak Situa Rahelman Purba. Sekarang tiba saatnya kata pengumuman dari Kakak Ketua Seksi Remaja GKPS Cengkareng, Kakak Yohana Damera Purba. Shalom adik-adik semuanya. Ada sukacita? Sekali. Ayo, ada sukacita? Oke. Yang kami hormati PHMJ, Pengurus Harian Majelis Jemaat. Yang kami hormati orang tua anak remaja. Yang kami hormati juga undangan kami, pemuda GKPS Cengkareng dan pemuda Resot yang sudah terlibat dalam acara kami ini. Kami akan mengumumkan, ini sedikit kami jelaskan, usia kami itu remaja 7 bulan. Ya, usia kami 7 bulan. Kami dibentuk tanggal 2 Mei 2021. Anggota kami 32 orang, 15 orang perempuan, 17 orang laki-laki. Jadi kami mencoba supaya tidak ketinggalan. Ya, dengan usia 7 bulan kita bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena dukungan. Ya, kami sangat merasakan dukungan daripada PHMJ khususnya. Ya, program kami tidak ada satupun nggak boleh, nggak ada seperti itu. Semuanya oke, maju.
Itu yang selalu menyemangati kami. Begitu juga orang tua. Pada saat Natal seperti ini, saya pancing di grup. Nanti kita akan ada donatur makan mie goreng pada saat JR. Ada lagi sambung, oh dari saya akuanya. Seperti saat ini juga, makan kami juga dari PHMJ dan orang tua kami. Siapalah kami ini sebenarnya. Terima kasih ya untuk Bapak, maaf ya kalau saya sebutkan namanya, keluarga Situaja Berson Situmorang, yang telah menyumbangkan konsumsi untuk seksi remaja di malam hari ini. Semakin diberkati. Oke, selanjutnya pengumuman. Di usia 7 bulan kami sudah mencoba membuat evaluasi untuk anak-anak kita semua. Tujuannya apa? Hanya untuk mendisiplinkan mereka saja. Jadi nanti kami akan memberikan laporan hasil pembelajaran mereka selama 7 bulan. Ada raport yang kami buat secara sederhana. Ada 3 nilai di dalam raport tersebut. Yang pertama adalah persentase kehadiran. Yang kedua adalah nilai tugas. Jadi anak-anak kami ini kami berikan tugas setiap hari Minggu. Tujuannya bukan hanya untuk hanya untuk sebatas tanggung jawab. Ya kami ambil seperti penilaian di sekolah. Jadi bagaimana anak-anak ini disiplin, belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada nilainya adalah nilai evaluasi. Jadi pembelajaran setiap hari Minggu ada khotbah, mereka wajib paham apa yang sudah disampaikan. Saya yakin ketika kita paham kita akan bisa melakukan. Kalau kita tidak pernah dengar tentang khotbah, bagaimana melakukannya seperti itu. Jadi di antara 32 anak, ada kami pilih 3 anak yang luar biasa. Ya, yang lainnya luar biasa juga, tapi hadiahnya nggak cukup. Karena hadiahnya juga dari donatur. Nah itu. Jadi hanya kami ambil 3 anak. Mudah-mudahan 3 anak ini menjadi contoh buat yang lain. Ya. Oke. Enggak nanti. Oke, kami mau panggilkan. Siapa ya? Coba deg-degan enggak sih? Oke ya, dari antara 32. Nanti kalian kalau mau minta rekap nilainya boleh. Ya ada ya. Oke. Ada 3 yang terbaik. Saya undang maju ke depan. Ada orangnya enggak? Lagi main HP enggak dia? Enggak ya? Oke, dia lagi deg-degan itu, saya tahu banget itu. Ya, juara 1, bukan 1 ya. Predikat terbaik remaja GKPS Cengkareng tahun 2021. Jatuh kepada, bikin musiknya dulu, enggak ada ya? Enggak, musiknya Teresa dong. Jatuh kepada, maju ke depan ya. Gorga Esagala. Silakan. Dengan rata-rata nilai 97,83. Kehadirannya 96%. Tugas tidak pernah kosong, 100 tugasnya. Dan luar biasa. Nilai ujiannya, ini ujian loh, 97,5. Oke, ada lagi nomor 2. Nomor 2. Federico Hosea Febrian Purba. Dengan nilai kehadiran 100%. Tugasnya 90, ada yang bolong tugasnya. Dan ujiannya 100. Oke. Berikutnya, ini juara 3. Juara 3 Angelina Purba. Kehadirannya 90%. Tugasnya tidak pernah bolong, 100. Dan ujiannya 95. Oke,
Jadi hari ini kami akan memberikan mereka ya sedikit ya penghargaan, sedikit sebenarnya kalau dari nominalnya, tapi bukan itu yang penting. Kami mohon kepada Bapak Porhanger untuk memberikan hadiahnya. Sekalian ya Kak, sabar-sabar ya. Nah ini Federico, ini Angelica. Oh, Gurga Pak, Gurga. Gurga Destina, Gurga tadi mana Kak ya? Ini Kak. Federico, masih ya? Iya, dicari Kak, dicari Kak. Oh, Federico, karena ini siapa? Angelica, Enja. Hansel, Malaysia. Adriano mana Kak? Adriano siapa Kak? Adriano Anju. Adriano iya. Anju. Biru apa? Anju. Iya persiapan. Anju terus si ketiga Aprinaldo apa ya. Oke, difoto dulu lah. Apa dia? Oke, boleh foto. Iya. Saya bebas. Kami juga dipoto dong Kak. Iya. Apa dia harta benar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya Kak Helmi yang membagikan. Iya. Oke adik-adik, selanjutnya kita panggil ya. Adriano Situmorang. Silakan ke depan dek. Mana tadi Adriano? Ini. Kak, daftar nama tadi. Adriano mana tadi? Tunggu. Iya, oke. Anju Sugara Situmorang. Ada kakak yang baca Kak? Iya. Anju Sugara Situmorang. Ini udah berurut ini. Belum. Sebagian. Ikuti aja. Aprinaldo Turnip. Ini punya. Ayo. Ave Diarta Girsang. Nah, Kak, nah. Ave. Konsumsinya sebentar lagi ya. Iya. Ya udah langsung Kak, benar. Benada Kitama Girsang. Inilah dulu nanti di bang dulu.
Tunggu aja di situ, tunggu. Nggak apa-apa, tunggu. Berkat perdana Saragi. Benar ada. Enggak, kasih aja ininya dulu. Enggak, ininya kasih dulu. Benar. Nanti tinggal ini dulu. Benar ada ya. Kan sana, Sana. Ada di sini enggak? Enggak susah Kak, karena mereka. Ini benar ada. Ayo. Ini berkat kasih. Nah, ini berkat. Cecilia, ini ada Cecilia. Iya, langsung duduk dulu. Cecilia. Kristo tadi ada Kak. Cecilia, iya. Ini sayang. Selamat Natal udah jauh-jauh ya. Siapa? Ini sayang nih. Kristo siapa yang ada? Oh, iya. Kristo Putra Purba. Tadi ada Kristo. Destina Kak. Destina tadi ada Destina Purba. Destina. Baru Ebit Purba. Destina. Angelika Kak. Angelika Rismiani Saragi. Enrico Johandi M Purba. Fiona Marcelia Widana. Gabriel Caroline F. Hansel Frederico Saragi. Ini Gabriel. Sorry ya. Irel Christopher Saragi. Melisa Abianti Purba. Putra Andika Saragi. Roon Ricera Girsang. Itu sama ya? Iya. Ron ada tadi Ron. Sheila Kristiani Saragi. Sheila tadi ada di sini. Suci Deborah Sinaga. Thomas Napitupulu. Itu dekat nilai mitra miliknya. Thomas, iya. Ini. Itu punya kamu, Nang. Iya. Tiara. Marisa Saragi. Triputra Purba. Mana punya Bipo? Tiara ini. Ya, Triputra. Prince ada. Kesia Haloho. Valerio Joshua Jordan. Ini sayang ini punya kamu. Kenapa? Claudia Marcela J Sumbaya. Itu siapa? Mas. Si Dea. Ini apa ini? Iya, oke. Saryani Sintadeo Sinaga. Prince Godwin Girsang. Udah, oke. Oke, terima kasih. Mana itu? Ambil itu. Mana punya Bipo itu? Claudia Marcela J Sumbaya. Punya. Siapa ini? Ya nanti aja. Nanti kita kasih ini, enggak usah. Amplopnya mana? Enggak usah lah, nanti aja itu. Oke, lanjut nih apa aja? Bikin kata penutup. Kak, pengumuman. Bentar ya. Oke. Adik-adik sebentar ya. Gini. Ada pengumuman sedikit. Ini kali terakhir kita ibadah. Ya, dengerin Kakak. Ibadah remaja di Natal ini yang terakhir tahun ini. Di tanggal 16
Ya, kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak ada lagi PPKM, mudah-mudahan kita doakan ya bersama-sama. Di tanggal 16 Januari 2022 kita masuk kembali tatap muka. Dan jamnya dinaikin. Sebelumnya jam 5 sore, kalau tatap muka kita jam 4 sore. Jadi bagi adik-adik orang tuanya yang nggak bisa datang hari ini dikasih tahu ya, biar bisa nganter atau maju sendiri ya. Itu dia. Jadi kita mulai ibadah tanggal 16 Januari 2022. Kalau tidak ada halangan kita tatap muka ya. Itu aja pengumumannya. Setelah ini nanti doa penutup yang dibawakan Bapak Perhanger. Nah, oh ya boleh Bapak Sekretaris Jemaat, Bapak situ jaharap segala. Silakan Bapak. Ya, nanti konsumsinya di bawah ya adik-adik ya. Pulangnya tertib. Ya udah malam juga. Mari Bapak silakan. Pak, orang tua kami kita ada makan malam sebelum doa penutup. Baik, puji Tuhan sudah selesai acara Natal kita. Kita akan pulang, tapi sebelum pulang kita akan makan bersama. Sebelum kita makan bersama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada kami, kepada anak-anak kami remaja untuk melaksanakan hari Natal. Biarlah melalui hari Natal ini Tuhan, Tuhan memberkati mereka satu persatu menjadi anak-anak yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai sore menjelang malam ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa masa-masa depan kami di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan memberikan kesehatan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, menjadi anak-anak yang pintar dan mempunyai masa depan yang baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk seluruh acara yang telah berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami laksanakan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami pulang Bapak, kami akan makan bersama yang sudah dipersiapkan oleh salah seorang orang tua pengurus gereja ini. Untuk itu Bapak, sebelum kami makan, Tuhan memberkati makanan yang sudah dipersiapkan menjadi kekuatan yang baru dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapak di sorga. Ampunkan kami atas kekurangan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Haleluya. Amin.